Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Sakaria, Program Studi Destinasi Pariwisata, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, akan menjelaskan sebuah materi dengan judul Tujuan Perencanaan Pariwisata, The Purpose of Tourism Planning. Yang pertama adalah tujuan perencanaan pariwisata. Tujuan perencanaan pariwisata adalah menciptakan rencana ke depannya dan pengimplementasian rencana tersebut. Sebagai contoh, seorang pemilik yang menginginkan sebuah rumah baru tidak dapat mengharapkan sebuah bangunan dapat diselesaikan tanpa rencana pembangunan dan seorang kontraktor yang membangunnya. Begitupun dengan pariwisata. Pariwisata sendiri bukanlah sebuah abstraksi, serta bukan merupakan sebuah disiplin seperti kimia ataupun disiplin lain seperti geografi. Pariwisata adalah ladang yang terdiri dari banyak bagian fisik, program, dan tindakan. Dan pariwisata tidak berada di bawah kendali satu pemilik. Pariwisata tidak memiliki CEO, melainkan dikendalikan berbagai dan sejumlah besar pemilik ataupun pihak terkait. Sebagian besar dalam 3 kategori: pemerintah, organisasi nirlaba, dan perusahaan komersial swasta. Pariwisata tidak memiliki satu tujuan, tetapi banyak tujuan-tujuan lain. Tujuan pemerintah ialah untuk peningkatan ekonomi. Kadang-kadang, hal ini didefinisikan dengan tujuan tahunan yang spesifik, seperti perkiraan jumlah pengunjung dan pengeluaran mereka. Serta terdapat beberapa pula tujuan lain pemerintah, seperti pembangunan taman dan rekreasi, biasanya menjadikan keberadaan mereka pada tujuan-tujuan sosial, bukan ekonomi. Perencanaan adalah sebuah aktivitas multidimensi dan berusaha untuk integratif dan mencari integratif. Misalnya untuk memperkuat hubungan sosial, politik, psikologis, antropologi, dan faktor teknologi. Perencanaan tersebut berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Menurut Rose 1984. Definisi pariwisata. Perjalanan awal terjadi bagi banyak orang yang masuk akal mengunjungi teman, rasa ingin tahu kehidupan yang lebih baik, ziarah, melakukan perdagangan, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar lingkungan asal mereka. Sini terdapat beberapa pengertian pariwisata. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha. Sedangkan menurut Richardson dan Fluker 2004, pariwisata merupakan kegiatan-kegiatan atau orang-orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di luar lingkungan mereka selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk bersantai, bisnis, dan tujuan lain. Menurut Kuhn Meyers 2009, pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah, melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur, serta tujuan-tujuan lain. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pariwisata merupakan perpindahan sementara orang-orang dari tempat asal mereka ke suatu tempat dengan tujuan bersenang-senang dan kegiatan dilakukan selama mereka di tempat-tempat tujuan serta fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep pariwisata telah diperluas menjadi penafsiran holistik yang telah menimbulkan banyak permodelan pariwisata sebagai sistem, seperti Leiper 1993. Ia menyebutkan karya-karya beberapa orang yang telah mengusulkan model sistem pariwisata seperti Gunn 1972, Leiper 1979, dan Mill and Marison 1985. Elemen kunci dari model holistik dan yang saling terkait ini mencakup yang pertama adalah bahwa pariwisata bukanlah sebuah disiplin, melainkan merupakan bidang multidisiplin. Pariwisata dihasilkan oleh 2 faktor, permintaan dan penawaran. Semua yang tersedia untuk melayani turis. Pariwisata mencakup banyak dimensi geografis, ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik. Pariwisata bukanlah sebuah industri.
Di sini terdapat gambar yang menjelaskan mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, non-profit organisasi, dan commercial enterprise atau pihak swasta. Dalam proses pengembangan mereka secara objektif memilih lahan atau tapak sehingga melakukan pembangunan dan desain, melakukan konstruksi dan pengoperasian dengan tujuan akhir agar dapat digunakan oleh visitor atau pelanggan serta wisatawan. Selanjutnya adalah para perencana. Yang pertama adalah sektor bisnis. Seperti kita ketahui bahwa pariwisata tidak menghasilkan produk tunggal seperti mobil ataupun perusahaan lain. Pariwisata melibatkan produk yang sangat beragam. Sistem distribusi pariwisata dari jasa ekspor trans menggerakkan pasar untuk produk di destinasi. Ini adalah kebalikan dari produk yang diproduksi yang didistribusikan ke area pasar. Perencanaan pada usaha pariwisata tidak hanya berpotensi menghasilkan keuntungan, namun juga akan berdampak terhadap lingkungan, hubungan dengan sektor lain, infrastruktur, dan aspek sosial. Kedua adalah sektor publik, dalam hal ini adalah pemerintah. Berbeda dengan industri yang hanya didominasi sektor bisnis, pariwisata juga dikembangkan bahkan dikelola langsung oleh kelompok lain yang sangat penting, yaitu sektor publik. Banyak daya tarik wisata ataupun atraksi wisata di luar sana yang langsung dikelola oleh sektor publik atau pemerintah. Ketiga adalah sektor nirlaba. Seringkali dihilangkan sebagai faktor perencanaan dan pembangunan utama pariwisata adalah kategori organisasi nirlaba. Di seluruh dunia, ada peningkatan besar dalam pembangunan pariwisata oleh organisasi-organisasi sukarela. Banyak organisasi kesehatan, agama, rekreasi, dan organisasi lainnya yang merencanakan, mengembangkan, serta mengelola langsung lahan dan layanan bagi para pengunjung. Keempat adalah konsultan profesional. Dalam hal ini adalah mereka yang merupakan lulusan dari sekolah tinggi atau perguruan tinggi dengan jurusan terkhusus seperti teknik sipil, arsitektur, pengelolaan tata bangunan, pengelolaan tata kota, serta jurusan lain yang akan memberikan pemahaman apa yang seharusnya dibangun dan diadakan dalam suatu destinasi pariwisata. Selanjutnya adalah tujuan-tujuan pengembangan pariwisata. Yang pertama adalah peningkatan kepuasan pengunjung. Pariwisata dimulai dengan keinginan para wisatawan untuk mengadakan perjalanan dan berakhir dengan kepuasan mereka yang diperoleh dari perjalanan. Maka dari itu, tujuan pengembangan pariwisata adalah peningkatan kepuasan pengunjung. Kedua, mengembangkan ekonomi dan kesuksesan bisnis. Suatu destinasi yang sukses otomatis akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat yang ada di dalamnya, mulai dari terbukanya lapangan usaha hingga berkurangnya pengangguran-pengangguran yang ada dalam suatu destinasi. Ketiga adalah penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Perencanaan yang baik dalam penggunaan sumber daya untuk pembangunan pariwisata akan memberikan hasil yang baik terhadap lingkungan. Dengan demikian, sumber daya tersebut masih dan siap digunakan di masa yang akan datang atau yang lebih dikenal dengan istilah berkelanjutan. Bahkan, sekarang banyak sekali konsep-konsep yang lahir seperti konsep tourism baru, yaitu sustainable tourism atau pariwisataan berkelanjutan. Keempat adalah terintegrasinya antara masyarakat dan area sekitar. Perencanaan akan memberikan pemahaman yang baik mengenai pariwisata terhadap masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan bisnis pariwisata. Terlebih, pariwisata masuk dalam kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, di antaranya sosial dan juga ekonomi. Yang terpenting dari perencanaan pariwisata adalah mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah skala perencanaan pariwisata. Dalam perencanaan pariwisata, setiap rencana berbeda-beda tergantung pada tingkat atau skala wilayah. Proses dan perencanaan dalam skala situs atau daya tarik wisata tentunya berbeda dengan yang ditujukan untuk wilayah destinasi ataupun regional. Yang pertama adalah tingkat tapak atau lahan. Perencanaan pariwisata
Di tingkat tapak atau lahan lebih fokus mengenai tentang bagaimana penataan lahan yang baik dan fasilitas yang harus ada di dalam suatu lahan. Kedua, tingkat destinasi. Dalam buku Tourism Planning, kata destinasi yang dimaksud merujuk ke masyarakat atau daya tarik wisata secara keseluruhan. Masyarakat, apabila pengembangan pariwisata bertujuan untuk peningkatan ekonomi, sosial, dan lingkungan, maka perencanaan tingkat destinasi, dalam hal ini masyarakat dan area sekitarnya, sama penting dengan perencanaan tingkat tapak hingga regional. Elemen dasar dalam perencanaan tingkat destinasi yang pertama adalah transportasi dan akses dari pasar wisata. Kedua, satu atau lebih kebutuhan publik yang memadai. Ketiga, sekelompok daya tarik yang menyediakan kebutuhan pasar. Keempat, keefisienan transportasi penghubung antar kota dan daya tarik wisata. Perencanaan destinasi harus direncanakan dengan memperhatikan aspek sosial, environment atau lingkungan, dan dampak ekonomi serta dampak lainnya. Karena pariwisata meliputi banyak peraturan dan hukum, banyaknya kebutuhan kerjasama antara perusahaan. Perencanaan di tingkat destinasi harus mencakup penduduk, pengusaha, seni, sumber daya alam dan budaya, kepentingan umum, dan tentunya para desainer ataupun perencana. Perencanaan tingkat destinasi yaitu kebijakan wisata di tingkat provinsi ataupun kabupaten, perencanaan jaringan, pencapaian, dan kendaraan di bidang pariwisata, serta fasilitas dan standar pelayanan pariwisata. Ketiga adalah tingkat regional. Hari ini sektor masyarakat memiliki kesempatan dan bahkan menjadi kewajiban melindungi sumber daya yang ada, seperti persediaan air, udara, marga satwa, dan sumber daya lainnya. Perencanaan di tingkat regional meliputi zona tapak atau destinasi. Lebih banyak sumber daya yang terlibat dan peraturan yang lebih besar. Perencanaan tingkat regional memiliki kemungkinan untuk berjalan dengan baik jika pihak swasta dan pihak-pihak lainnya seperti masyarakat bekerja sama, termasuk dalam hal ini transportasi, kehutanan, dari segi kesehatan, agrikultur, dan aspek-aspek lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama adalah perencanaan harus mencakup semua kegiatan perjalanan wisata. Kedua, perencanaan harus memprediksikan hal-hal apa yang akan terjadi ke depannya. Ketiga, hari ini perencanaan dan rencana sangat dibutuhkan untuk pariwisata. Keempat, peningkatan ekonomi tidak harus menjadi tujuan terpisah dari perencanaan. Dengan kata lain, dalam perencanaan pariwisata, peningkatan ekonomi adalah tujuan utama. Kelima, perencanaan harus menggabungkan 3 sektor dalam pariwisata, yaitu pemerintah, organisasi nirlaba, dan pihak swasta. Keempat, proses perencanaan hari ini menjadi lebih interaktif. Ketujuh, 3 tingkat perencanaan butuh integrasi satu sama lain. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan pada pertemuan kali ini dengan judul Tujuan Perencanaan Pariwisata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.